Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita akan menuju ke suatu tempat yang mana ada sebuah perkampungan di dalam hutan, yang mana penghuninya kebanyakan embake-embake yang ayu kinclong moblong-moblong. Kampung ini berada di lereng gunung berapi, serta kampung ini pun juga tak tertulis atau tak terdaftar di dalam peta. Bahkan dalam pencarian Google Map pun juga tak ada. Untuk menuju ke kampung tersebut, kita harus melewati rute seperti ini. Bahkan kalau kalian ingin datang ke kampung ini, kalian harus mengajak beberapa warga dari luar kampung ini yang jaraknya kurang lebih 10 km lebih. Kampung ini juga sangat jauh dari pusat kota, pusat perbelanjaan atau pasar, pusat kesehatan atau puskesmas, bahkan pusat pendidikan atau sekolahan, baik itu sekolah dasar, menengah pertama maupun menengah atas. Untuk bisa menuju ke kampung tersebut, kita hanya bisa menggunakan kendaraan roda 2 saja. Untuk kendaraan roda 4 sekelas mobil tidak bisa masuk, hanya kendaraan sepeda roda 2 atau sepeda motor, karena medannya di sini banyak bebatuan, kerikil serta pasir, karena di daerah sini sering terjadi letusan gunung berapi, bahkan lahar dingin saat musim penghujan. Bagi kalian-kalian yang ingin mendatangi atau mengunjungi kampung ini, silakan datang saat musim kemarau ataupun sebelum atau sesudah hujan deras, karena saat melintasi terowongan Gunung Pegat ini sering terjadi banjir lahar dingin atau bahkan tanah longsor. Jadi harap waspada ya. Serta saat kalian mengunjungi atau mendatangi di malam hari, bawalah penerangan yang cukup terang, karena kalian tahu sendiri di daerah sini tak ada penerangan jalan umum, serta di area ini merupakan hutan lindung atau hutan belantara. Tak hanya itu saja, di daerah sini pun juga sering ada penampakan ular. Namun ular ini bukanlah ular siluman ya, jadi beneran ular asli atau ular piton maupun ular king cobra yang biasanya sering melintas di area sini. Meskipun kampung yang akan kita kunjungi ini jauh dari rumah-rumah penduduk kampung yang lainnya, namun jalan di tempat ini selalu ramai, apalagi saat pagi hingga sore hari, karena sering banyak orang berlalu lalang mencari pakan ternak mereka, atau dalam bahasa Jawanya biasanya disebut ngarit. Penduduk kampung pedalaman ini juga berhenti beraktivitas saat maghrib atau sesudah maghrib, karena di kampung mereka pun tak ada listrik dan mereka hanya mengandalkan lampu templek atau yang kita kenal dengan lampu oblek. Belum lagi penduduk kampung ini kebanyakan adalah embake-embake yang ayu kinclong moblong-moblong. Jadi mereka khawatir dan takut apabila melakukan aktivitas malam hari di sekitaran kampung mereka. Apalagi penduduk kampung ini yang mayoritas embake-embake yang ayu kinclong moblong-moblong ini berstatus perawan ya. Jadi ada perawan yang masih muda, perawan setengah tua, bahkan perawan yang sudah tua. Mereka menghindari pernikahan karena khawatirnya nanti mereka bercerai
karena harus melewati terowongan Gunung Pegat. Mereka penduduk kampung atau warga kampung ini mempercayai adanya mitos bahwa kalau mereka sedang iring-iringan pengantin terus melewati terowongan Gunung Pegat, maka mereka tak akan lama lagi akan bercerai ataupun menjadi janda. Dan apabila mereka janda, maka mereka akan diusir dari kampung mereka. Oleh karena itu, mereka enggan untuk menikah, bahkan mereka lebih memilih hidup lajang menjadi perawan tua hingga akhir hayat. Namun, apabila mereka berkeinginan menikah, maka mereka bersiap-siap harus meninggalkan kampung halaman mereka yang berada di tengah hutan di lereng gunung berapi. Seiring perkembangan zaman serta lambat laun, maka penduduk kampung ini berangsur-angsur menurun. Maka jumlah penduduk kampung ini pun juga menurun drastis. Jadi saat kita akan mengunjungi kampung ini, jangan kaget, mungkin penduduknya masih bisa dihitung dengan jari. Kurang lebih berjarak 200 meter dari tempat kita ini, kita sudah memasuki area kampung tersebut. Kali ini kita sudah sampai ya di kampung terpencil yang berada di kawasan hutan karet. Selanjutnya kita akan berkeliling dahulu dan untuk memenuhi kebutuhan vitamin masyarakat yang ada di kampung terpencil ini di tengah hutan karet ini, banyak sekali masyarakat beternak dengan madu atau lebah ya. Ini contohnya kandangnya, dan di sana pula banyak sekali kandang-kandang dari lebah ataupun tawon. Apabila hasil produksi mereka lebih, biasanya itu pun dijual sebagai mata pencarian atau sebagai tambahan untuk biaya hidup. Di kampung ini pun juga sangat jauh dari pusat perbelanjaan atau pasar, pusat pendidikan atau sekolahan, bahkan pusat kesehatan maupun puskesmas. Nah, di sini juga banyak sekali tanaman buah-buahan karena lokasi di sini memang jauh dari pusat perbelanjaan, maka untuk kebutuhan vitamin-vitamin masyarakat atau penduduk kampung ini menanam buah-buahan, baik ini alpukat, durian, nangka, terus apalagi ya, jambu, nanas. Nah, di depan ini sudah mulai tampak rumah penduduk kampung sini yang katanya hanya kisaran berapa ya, 7 kalau menurut informasi yang kami dapat. Nah, di sini pun juga sudah ada aliran listrik ya. Namun jalannya ya seperti ini, dan seperti yang tadi yang kita sudah lewati ya, masih jalan tanah. Infrastruktur pembangunan juga berupa jalan masih belum dirasakan, karena kawasan sini merupakan kawasan milik perusahaan. Nah, jadi untuk pemerintah setempat semoga kedepannya bisa membantu infrastruktur jalan, karena di ujung sana pun juga masih ada kampung terpencil. Nanti kita vlog di sana ya. Nah,
Oh, hanya 4 rumah. Oh iya, 6 rumah. Ini 2. Di depan kita ini 2. Terus di tengah ini juga 2. Terus di ujung sana juga 2. Selain menanam buah-buahan sebagai sumber vitamin bagi penduduk kampung ini sama lebah, masyarakat sini untuk kebutuhan protein beternak ayam serta kambing. Nah, ini sayangnya sepi sekali ya. Ini berada di kawasan lereng Kelut. Ini hanya 6 rumah saja. Nanti kita tuh kandang sapi penduduk sini sebagai sumber protein, dan kambing, memelihara kambing. Nah, kita coba tanya-tanya sama masyarakat sini tuh yang selesai cari pakan ternak. Ada bapake. Nah, nyun sewu Pak, badhe tanglet. Niki kampung nopo Pak? Nopo Sumber. Napa? Nopo Sumber. Nopo? Enten perang griya mriki. Dalem? Enten perang griya nih. Niki 3 kopel tapi sing nempati tiang kakak. 3 kakak. Oh, 3 kakak. Lek kanun 6 rumah kan satu kopel kan 2 rumah. Berarti 6, berarti yang ditempati 3. Oh, 6 rumah. Ya. Yang dihuni cuma 3 kakak. Namanya wau napa? Ya, Kampung Nobo Sumber. Nogo Sumber. Ikut anu mana Pak iki, Pak? Niki nggih leres nggih terpencil nggih. Terpencil nggih. Nggih, kali ini kok. Tasik malih Oh. enggak ini namanya Sumber kok. Nggih. Termasuk induk ini kan bawane niki. Nggih. Bawane niki. Kampung terpencil Pak. Nggih, nggih. Pun enten ket kapan nih kampungnya? Kampungnya niki. Nggih. Lek kampungnya lek sing kula semerepi enggak tak niki tahun mulai tahun 65 pun enten riki lek. Oh, berarti londo nggih, jaman-jamane londo nggih. Nggih, rumiyin gene mboten niki pun bangunane enggal, rumiyin bangunane biasa teng musala nika tempate. Niki bangunan tahun 77 niki. Berarti direhab nggih. Direhab punan. Lah kantore teng mriko kantore teng Sumber nika minggah kinten kali kilo. 2 kilo Pak ya. Nggih. Berarti niki kawasan apa? Hutan anu perkebunan karet nggih. Karet. Perkebunan karet. Berarti mriki niku sing penduduk kampung mriki niku napa nggih? Rumah dinas, ibaratnya rumah dinas karyawan nggih. Rumah dinas karyawan nggih. Rumah dinas ini Pak. Rumah dinas karyawan nggih. Malah sing iki fasilitasnya sing nggih malah saya Mas nembe dibangun. Nggih. Terus akhirnya kan tiangnya nggih sami pensiun lah. Nggih. Sing pun gadah griya kiambak nggih sami mandap. Oh. Banyak yang kosong Mas niki cuman nggih kathah niki sian nggih. Berarti sing Penuh niki nggih. Lah pensiun kan akhirnya kan sampun gadah griya kiambak, akhirnya kan mandap. berarti saking apa kari 3 kakak nggih. Nah sing nginggil kan nggih namung 3 kakak tapi kalau tidak salah rumahnya ada 27 kalau tidak salah. 27 cuma ada 3 kakak. Ya itu yang banyak yang turun Mas, masalahnya kan sudah punya modal sendiri ya. Oh iya. Nah, ini Bapak sinten ini? Bapak Wagiman. Bapak Wagiman. Asli warga sini. Asli Pak. ya. Iya. Dulu saya juga di sini di Manbus di sini Mandur Besar dulu. Saya pensiun tahun 2020. Oh, berarti 2019 2020 ya. kemarin ya? Iya. Baru kemarin. Ini ngalih mboten napa-napa nggih, Pak nggih? Mboten apa. Nah, itu tadi Bapak Wagiman selaku dulu pernah bekerja di kawasan perkebunan sini sebagai mandor. Nah, memang ada 3 kapel. Satu kapelnya itu
2 rumah dan sayangnya hanya 3 kakak yang di sini dan bener-bener terpencil. Niki tebing nggih Pak nggih, saking pasar nggih, peken Yang pasar tebih wonten 17 kilo. 17 kilo. Iya, lek yang Karang Dino yang rika. Terus nek Lek yang pare ya enten 21. lho. Nah niki kan biasanya lek tiang riki niku biasanya lek kalau ke pare kalau mau hari besar, hari raya, hari besar, hari libur lah. nggih. Terus hari Natal, Iya. hari raya itu baru turun. Baru turun. Ya, baru ya. Nek saking pasar 17 kilo. 17 kilo kalau dari pare. Terus nek sekolah. Kalau sekolah di Sata, dari sini ya 3 kilo lah, 2 kilo. Oh, sekitar 2 sampai 3 Ya, kilo. itu tadi dekatnya pabrik itu. Nggih. Nek puskesmas nih. Puskesmas di Puncu. Loh, Puncu. Iya, Puncu. kalau orang sakit dibawa di Iya, di sana ya. jauh berapa Tapi kilo, di Pak? sini juga ada bidan-bidan ada. Oh, Di berapa Sata kilo, Pak? situ. Kalau dari sini dari 7 kilo, 8 kilo. Loh. Lumayan jauh Pak ya. Ya. Dengan medan yang Ya. tanah dan sedikit Ya. berpasir dan berkerikil nggih, Pak nggih. Ya. Termasuk pegunungan niki nggih, mriki. Kemudian termasuk ini lereng Kelut. Oh, lereng Kelut nggih. Kelut Pak ya. Ya. Lereng Kelut ini mungkin kalau di Kompas enggak nyampe 10 kilo nyampe. Kalau di Kompas loh ya. Oh, nggih. Ya. Kalau dilewati jalur yang alternatif yang sebenarnya ya ada 15 sampai 20 dari Kelut ya. Tapi yang di Kompas dari sini ya hanya 10 kiloan mungkin. Nggih. Nah, niku penduduknya nggih. Iya. Ya. Kerja, ya. Nah, nggih pun Pak, nggih matur suwun nggih. Nah, kita coba tanya-tanya yang tinggal di kawasan kampung terpencil yang di tengah hutan karet. Nah, Kita tanya warga Mas. ya itu tadi Bapak sinten? Pagiman. Bapak Wagiman, mantan mandor sini. Namun kali ini kita akan bertanya-tanya langsung sama penduduk kampung sini yang habis mengambil rumput atau ngarit. Ngarit Mas ya ini. Nah, Mas di sini banyak pohon durian Mas. iya, sirkaya. Tapi masih mentah-mentah Mas lo. Mas minta ya. Ini keadaan rumah Ada Nah. rumah terpencil ya. Di masih daerah Gunung Kelut ini. pakai bilik bambu sama papan ya. Mas kita Nah, tanya ibunya tadi Mas. nah. Durian Pak. Ger. Nggih. Nah ini ya. Kula nuwun. Nah, ibunya lagi apa? Duh, jatuh Mas. Jatuh Mas ini Mas. Ini masak sudah masak Mas. Enggak tahu mateng Durian, apa Mas. mateng apa mentah. Loh. Apa busuk? Busuk nggih. Busuk Mas. Durian Mas. Hmm. Banyak sekali loh Mas. Nah itu di sana. Tapi kalau hati-hati Mas, kepalanya sampai nggak pakai helm Mas. Nanti kejatuhan durian. Iya, mungkin. Kalau menurut pepatah kejatuhan durian itu kan dapat rezeki. Malah dapat penyakit Mas kalau sampai kejatuhan buah durian ini Mas. Buah durian, Mas. Iya, malah dapat penyakit. Apa? Bagus loh Mas. Iya. Nanti coba dibuka Mas. Nah. Itu, Mas, ya? Kegiatan masyarakat penduduk kampung terpencil ini ya bekerja di ladang sama beternak. Nggih leres nggih Bu nggih. Mriki napa jenenge beternak. Boleh diambil apa enggak Bu? Angsal panjenengan Wah, Banyak sekali ya pembeli. iya Mas. punten Mas ngono nek kotor. Oh nggih mboten napa-napa Bu. Niki leres nggih Pak Bu nggih. Napa jenenge terpencil nggih. Kamu terpencil nggih. Di lereng Gunung Kelut Bu ya. Di tengah hutan nggih. Kelihatan. Mriki nek ten pundi peken niku atau pasar niku pirang kilo Bu? Jauh Bu. Jauh. Pirang kilo Bu? Berapa kilo? Pinten nggih? Bisa nyampe pasar itu? Karang dinoyo ketong pinten? Mboten saged kula. Terus Ada sekitar enggak lebih katanya tadi 17 kilo Mas. Jauh ya Mas ya. Ini ku 20 antara 17. Loh 20 ya. Jauh dengan medan yang berat ya Mas. Keren ya. Nah. Medan tanah dan berpasir ya.
Nah, ini ya. Niku nggih apa penduduk mriki niku karyawan perkebunan nggih. Sedaya nggih. Nggih. Pirang kakak Bu mriki? Ada berapa kakak, Bu? 6 rumah. 6. Tapi sakniki sing tinggane 3. Oh, 3 3 kakak. kakak ya. Nah, Nah, ini Mas. kehidupan kesederhanaan penduduk kampung terpencil dengan kesibukan sebagai karyawan perkebunan sekaligus apa ya, berternak. Amit. Nggih, monggo. Model ki ambek niki nggih. Saking benten saking pabrik nggih. Nggih, Nah, kalau enggak nyambi sebagai beternak, ya pasti enggak cukup nggih Bu nggih gaji sebagai buruh perkebunan. Untungnya masyarakat sini itu cerdas-cerdas, jadi memanfaatkan alam di sekitar kita, yaitu dengan beternak kambing, sapi, ayam. Nah, pakannya pun melimpah di kawasan sini. Banyak sekali Mas. Nggak usah beli, tinggal mau apa ya, merumput atau ngarit sudah dapat. Nah, itu banyak sekali Mas ya sapinya. Iya. Nah, dan ini tuh masih apa ya, sederhana banget ya. Ini Dengan MCK-nya Mas ya. Tempat mandi. Nah, sederhana sekali. Ini masih sangat sederhana sekali ya. Ya wajar Mas, kan di apa, di pelosok, di apa, di tengah hutan. Hutan ya ini. Nah, kalau di wilayah kota ya nggak mungkin Mas. Nah, untuk mandi itu pun air dari saluran PDAM yang disalurkan apa, Melalui pabrik pipa ya. atau perusahaan karet, untuk memenuhi kebutuhan penduduknya yang ada di kampung-kampung terpencil sini. Nah, itulah busukan kali ini kita sudah berada di kampung terpencil yang ada di tengah hutan di lereng Gunung Kelut. Kampungnya apa Bu? Kampungnya Namanya? mriki, tapi niki nobo ki Mbak, sumbere kan. Apa sebutannya? Kampung? Nobo. Oh, nggih. Nah, itu yang disebut ibunya, kampungnya. Dan memang di lereng gunung hanya 3 kapel atau 6 rumah ya, dan 3 kakak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.